Pernah nggak kamu membayangkan menemukan dompet berisi jutaan yen di negeri orang dan kamu cuma punya dua pilihan. Ambil atau kembalikan. Di tengah kerasnya hidup sebagai perantau, ketika biaya hidup mahal, kerja capek, jauh dari keluarga, apa yang akan kamu lakukan? Inilah kisah nyata seorang TKI di Jepang yang viral di media sosial dan bahkan diliput media lokal Jepang. Bukan karena skandal, bukan karena masalah hukum, tapi karena satu hal sederhana yang kini terasa langka: kejujuran. Dan yang bikin merinding, orang Jepang saja sampai terharu. Kisah ini bermula seperti hari biasa. Seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang sedang dalam perjalanan pulang. Setelah bekerja, lelah. Pasti, Jepang dikenal dengan budaya kerja yang disiplin dan ketat. Apalagi bagi pekerja asing, tekanan untuk bekerja baik dan tidak membuat kesalahan itu besar sekali. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu tergeletak di jalan, sebuah dompet. Awalnya mungkin ia mengira dompet kosong, tapi ketika dibuka, isinya bukan recehan, bukan sekadar beberapa lembar uang, isinya jutaan yen. Kalau dirupiahkan, bisa ratusan juta. Coba bayangkan, di tanganmu ada uang sebanyak itu. Tidak ada yang melihat. Tidak ada CCTV yang jelas. Tidak ada orang di sekitar. Apa yang akan kamu lakukan? Di media sosial, banyak yang jujur bilang, godaan banget sih itu. Dan memang, benar, godaan itu nyata. Sebagai TKI, hidup di luar negeri tidak selalu mudah. Ada yang masih punya tanggungan keluarga di kampung. Ada yang kirim uang setiap bulan untuk orang tua. Ada yang sedang menabung untuk bangun rumah. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidup dalam sekejap. Tapi pria ini tidak berpikir lama. Ia memilih datang ke koban pos polisi kecil yang biasa ada di Sadit kota Jepang. Ia menyerahkan dompet itu lengkap dengan seluruh isinya, tanpa dikurangi, tanpa drama, tanpa berharap imbalan. Dan disinilah cerita ini mulai menyentuh hati banyak orang. Pemilik dompet itu ternyata warga Jepang. Ketika dihubungi polisi dan mengetahui bahwa seluruh uangnya kembali utuh, ia sangat terkejut. Di Jepang, memang ada budaya kuat untuk mengembalikan barang hilang. Bahkan statistik menunjukkan tingkat pengembalian dompet di Jepang sangat tinggi dibanding banyak negara lain. Tapi yang membuat kisah ini berbeda adalah siapa yang mengembalikan. Seorang pekerja asing, seorang TKI di media sosial Jepang. Kisah ini menyebar cepat. Banyak netizen Jepang menulis komentar seperti, "Orang Indonesia sangat jujur, saya terharu. Terima kasih sudah menjaga kepercayaan." Media lokal Jepang pun meliput kisah ini. Mereka menyoroti bagaimana seorang pekerja migran menunjukkan integritas tinggi, bahkan ketika berada dalam posisi yang mungkin secara ekonomi tidak mudah. Coba pikirkan sejenak. Selama ini, seringkali pekerja migran hanya diberitakan saat ada masalah, saat ada pelanggaran, saat ada konflik. Jarang sekali headline berbunyi, pekerja migran mengembalikan uang ratusan juta yen. Tapi kali ini, berbeda. Banyak orang Jepang yang mengaku tersentuh. Bahkan, ada yang mengatakan, kejujuran seperti ini mengingatkan kami pada nilai-nilai yang harus terus dijaga. Luar biasa, bukan? Di kolom komentar media sosial Indonesia sendiri, reaksi pun meledak. Bangga, haru, salut. Banyak yang bilang, inilah wajah asli orang Indonesia. Ada juga yang menulis, di saat citra sering dipandang sebelah mata, satu tindakan jujur bisa mengangkat nama bangsa. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ia tetap jujur? Apakah karena takut hukum? Mungkin saja, Jepang memang negara dengan sistem hukum tegas. Tapi kalau hanya soal takut hukum, ia bisa saja berpikir, tidak ada yang tahu. Namun kejujuran sejati bukan soal diawasi atau tidak. Kejujuran adalah soal siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Dalam wawancara yang beredar di media sosial, ia mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ia teringat orang tua di kampung yang selalu mengajarkan, jangan ambil yang bukan hakmu. Sederhana, didikan rumah. Nilai yang mungkin terdengar klise, tapi ternyata kuat sekali ketika diuji. Dan disitulah pelajaran besar
dari kisah ini. Kejujuran bukan soal negara mana, bukan soal budaya mana yang lebih baik. Ini soal karakter. Menariknya, di Jepang sendiri ada sistem yang memungkinkan penemu barang mendapatkan persentase tertentu sebagai bentuk apresiasi jika pemilik mengizinkan. Tapi pria ini bahkan tidak menuntut imbalan. Ia hanya ingin dompet itu kembali kepada pemiliknya. Coba bayangkan perasaan si pemilik dompet. Mungkin itu uang tabungan, mungkin uang usaha, mungkin uang untuk kebutuhan keluarga. Dalam beberapa jam, hidupnya bisa saja berubah menjadi panik dan putus asa. Lalu tiba-tiba polisi menghubungi, dompet Anda ditemukan. Isinya lengkap. Rasanya seperti mendapat keajaiban. Dan keajaiban itu datang dari seorang TKI. Kadang kita berpikir, untuk mengharumkan nama bangsa, harus dengan prestasi besar, harus juara dunia.